Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Tiska Erginia. Saya di sini menjadi guru produktif Tata Boga untuk kelas 10 spesialis pelajaran Boga Dasar. Baik, untuk pertemuan pertama Ibu akan memberikan materi tentang pengantar dasar untuk Tata Boga. Ya. Jadi yang namanya jurusan Tata Boga itu ada terbagi menjadi beberapa ya. Yang namanya Tata Boga atau sekarang lebih dikenal dengan nama kuliner itu terbagi menjadi dua, yaitu jurusan Jasa Boga dan Patisserie. Untuk jurusan Jasa Boga tersendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu food product atau produk makanan dan FB service, food and beverage service atau lebih ke pelayanan. Kemudian untuk yang patisserie itu dibagi menjadi dua lagi, khusus patisserie untuk pembuatan kue, berbagai macam kue tradisional, kue kontinental, dan FB service dan penataan kue ya, penataan dan pelayanan kue. Kemudian masuk ke pengertian Tata Boga. Tata Boga dalam bahasa Sanskerta artinya makanan. Tata Boga adalah ilmu yang mempelajari tentang pengetahuan, pengolahan, penataan, dan penyajian makanan. Ruang lingkup Tata Boga. Ruang lingkup Tata Boga di sini ada tentang pengetahuan alat, bahan, resep. Jadi yang namanya boga itu tidak hanya pelajaran memasak saja, tetapi ada pengetahuan tentang alat, tentang bahan, dan tentang resep juga banyak lagi. Persiapan dan pengolahan makanan Indonesia, persiapan dan pengolahan makanan Asia. Bidang pekerjaan dalam lingkup Tata Boga, struktur organisasi DUDI atau Dunia Usaha Dunia Industri. Yang pertama itu ada peralatan persiapan pengolahan. Contohnya ini ada parutan. Jadi kalau misalkan kita akan mempraktekkan sesuatu, itu ada yang namanya alat persiapan pengolahan. Di antaranya itu ada parutan, talenan, dan banyak lagi. Di sini ada cobekan atau lebih kita disebut coet dan mutu. Kemudian ada lumpang batu atau lebih kita kenal dengan yang namanya jublek ya. Pisau pengupas, blender. Itu alat untuk menghaluskan bahan-bahan makanan. Kemudian ada mixer, itu biasanya lebih dipakai untuk mengocok kue, dan ada food processor ya untuk menghaluskan bahan makanan. Kemudian di sini ada alat pengolahan. Alat pengolahannya itu diantaranya ada panci. Biasanya panci digunakan untuk merebus. Kemudian ada penggorengan dan pelengkapannya ya. Penggorengan di sini bisa katel, bisa wajan, bisa panci bertangkai. Yang namanya kemudian ada kelakat atau kukusan, atau lebih kita kenal dengan yang namanya langseng ya. Macam-macam tergantung daerah masing-masing. Kemudian ada pesawat memasak. Kenapa pesawat memasak? Memasak tidak akan jadi makanan yang bisa dimakan apabila tidak memakai pesawat memasak. Jadi untuk memasak kita membutuhkan alat lain, misalkan kompor gas. Kompor gas di sini untuk merubah makanan mentah menjadi masak, itu namanya pesawat memasak. Kemudian ada microwave, ada furnace atau ini biasanya kompor gas yang menyatu dengan oven ya. Kemudian bahan makanan. Bahan-bahan makanan di sini ada beberapa macam. Di antaranya ada bahan makanan hewani, nabati, kemudian dari padi-padian, tepung-tepungan, umbi-umbian, buah-buahan, dan bahan makanan awetan ya. Ditambah lagi dengan gula. Nah, di sini ada bahan makanan hewani. Bahan makanan hewani ini biasanya terdapat dari unggas. Unggas itu apa saja? Unggas itu bisa dari ayam, bebek, kemudian burung puyuh. Ini biasanya unggas yang dapat dimakan ya. Biasanya kalau di kita ada yang namanya soang atau entog, gitu bisa juga termasuk pada unggas. Kemudian ada daging sapi, kemudian telur ya, hasil laut. Hasil laut itu bisa yang namanya cumi-cumi, udang, pokoknya yang namanya hasil laut di berbagai macam seafood. Kemudian ada binatang buruan, susu, dan hasil olahan susu. Kemudian ada bahan makanan nabati. Ada tahu, tempe, kacang-kacangan, sayur-mayur, sayur-sayuran yang biasanya terdapat dari akarnya, bisa juga batang, bisa juga daun
buah dan bunga. Kemudian ada juga bahan makanan dari padi-padian. Misalnya ada beras ketan, ada jagung, ada cantel. Cantel itu sejenis padi ya, sejenis padi-padian. Nanti untuk lebih jelasnya kita ketemu di kelas ya untuk menjelaskan. Kemudian ada bahan makanan dari tepung-tepungan. Misalkan ada tepung beras, tepung ketan, tepung hunkue, tepung pati atau bisa disebut dengan kanji atau tepung tapioka, atau biasa disebut dengan, kalau kita itu biasanya lebih terkenal dengan nama aci ya. Aci, tapi aci yang terbuat dari singkong. Kemudian ada sagu aren atau pongok. Kemudian ini ada bahan makanan dari umbi-umbian, berbagai macam umbi. Umbi di sini bisa singkong, ubi manis, talas, ganyong, ararut. Ini termasuk pada umbi-umbian ya. Nah, di sini ada. Kemudian bahan makanan dari buah-buahan. Yang namanya buah-buahan kalian tahu kan, ada pisang, mangga, manggis, rambutan, pepaya, semangka, melon, itu berbagai macam buah-buahan yang berada di daerah kalian masing-masing ya. Kemudian ada bahan makanan awetan. Nih, bahan makanan awetan di sini contohnya seperti aneka macam pasta. Pastanya itu macam-macam, bisa lasagna, kemudian bisa spaghetti, farfalle, kemudian ada consigli, macam-macam ya. Nanti kita belajar lebih dalam di pelajaran selanjutnya. Kemudian nah ini ada yang gambarnya Vita itu namanya farfalle. Kemudian kalau yang itu spiral, kemudian ada spaghetti ya. Kemudian ini smoke beef. Smoke beef itu adalah daging asap, daging sapi yang diasap, namanya smoke beef ya. Biasanya dia itu sudah berbentuk slice ya. Jadi dia itu lebih sudah diiris-iris, bentuknya tipis. Kemudian di sini ada gula, macam-macam gula. Di sini ada gula merah. Gula merah itu ada terbagi menjadi dua macam. Gula merah aren atau kawung juga dengan gula merah biasa ya. Kemudian ada gula pasir. Gula pasir berbagai macam, ada yang warnanya putih, ada yang warnanya agak kuning. Itu yang membedakan adalah rasa. Kalau misalkan untuk pembuatan kue biasanya kita memakai gula pasir yang warnanya putih, kemudian butirannya lembut. Tetapi kalau misalkan untuk membuat minuman itu lebih dipakai gula pasir yang warnanya kekuningan karena dia dominan manis. Kemudian ada gula semut juga ya. Kemudian ini ada gula batu. Gula batu biasanya digunakan untuk jenis minuman. Nah, sekarang kita masuk ke pengetahuan resep ya. Pengetahuan resep. Resep adalah keterangan singkat tentang nama bahan, bumbu-bumbu, komposisi, dan cara membuat sesuatu makanan. Syarat-syarat resep yang baik. Yang pertama, nama resep harus ditulis terlebih dahulu. Kenapa harus ditulis? Karena kita tidak akan tahu dalamnya itu resep apa kalau misalkan tidak ada judul nama resepnya. Kemudian setelah itu baru kita ke bahan atau bumbu, dan kemudian untuk cara membuat. Bahan-bahan pokok yang penting didahulukan, kemudian yang bukan kurang penting, sebagai bahan tambahan itu di belakang ya. Kemudian penulisannya sebaiknya dalam deretan yang teratur supaya jelas dan mudah dibaca. Uraian cara membuatnya hendaknya berupa kalimat perintah, singkat, jelas, lengkap, dan mudah dibaca. Sebaiknya dicantumkan beberapa hasil jadi dari resep tersebut ya. Jadi itu adalah resep yang baik. Di sini ada teknik-teknik pengolahan yang umumnya digunakan dalam dapur Indonesia dan Asia ya. Yang pertama itu ada merebus. Merebus itu memasukkan bahan makanan ke dalam air yang mendidih ya. Jadi mereka akan karena merebus itu panas, jadi mereka akan masak dengan sendirinya. Kemudian yang kedua itu ada mengukus. Kalau mengukus memasak makanan dengan uap panas ya. Kemudian ada menyungkup atau mengungkep. Kalau dalam bahasa Sunda itu merebus makanan ditambah dengan bumbu. Seperti kalau kita membuat ayam goreng, itu ayam goreng biasanya direbus dulu dengan bumbu, kemudian baru digoreng ya. Kemudian menggoreng. Nah, kalau menggoreng ini memasukkan atau memasak bahan makanan ke dalam minyak panas dan banyak. Itu namanya menggoreng. Kemudian kalau menumis itu memasak bahan makanan dengan menggunakan minyak yang sedikit. Ya, itu biasanya digunakan pada pembuatan
tumisan sayuran. Kemudian menyangan itu kalau di kita lebih ke menggoreng tanpa minyak, atau kalau orang Sunda bilang disangrai ya, disangrai, jadi memanaskan tanpa minyak. Menyembab itu proses memasak dengan menggunakan apu. Kalau di kita lebih ke seperti kalau singkong dibubui ya, singkong jadi dimasukkan ke dalam apa namanya, abu panas, itu namanya menyembab. Kemudian memanggang, kalau memanggang itu memasak atau proses memasak di atas api ya, seperti contohnya sate, bikin sate, kemudian ayam kambing guling, itu namanya memanggang. Nah, sekarang membakar. Kalau membakar itu memasukkan makanan ke dalam oven ya, ini memang membakar. Jadi kalau bahasa teknik lebih dikenal itu dengan disebut baking. Membaking, jadi memasukkan bahan makanan ke dalam oven. Kemudian selanjutnya itu ada bumbu dan rempah. Bumbu dan rempah ini bermacam-macam ya. Di Indonesia ada yang berasal dari akar, kemudian batang, kemudian daun, bunga, buah, dan banyak lagi ya. Sekarang untuk pola makan dan susunan hidangan Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu makan pagi, makan siang, dan makan malam. Tetapi ada di antara ketiga waktu makan ini biasanya diselangi dengan snack atau minum teh, atau kita lebih di orang Sunda bilang mah ngopi ya. Jadi itu biasanya di waktu antara jam 10 pagi atau jam 4 sore. Pengolahan dan penyajian masakan Asia yang meliputi, nah ini biasanya kita memasak juga hidangan Cina, Thailand, India, Malaysia, Jepang. Ini contohnya ada. Untuk masakan Cina itu ada capcay, kemudian untuk masakan Cina itu ada Peking duck atau lebih dikenal dengan bebek Peking. Kemudian masakan Thailand ada Tom Yam Goong, ini sup asam pedas ya. Kemudian masakan India ini ada chicken tandoori, ayam. Kemudian masakan Malaysia itu ada laksa Penang. Masakan Jepang itu ada sushi ya, sushi yang terbuat dari ketan. Kalian lebih tahu ya, karena anak-anak sekarang lebih mengenal makanan di luar dibanding dengan makanan tradisional. Kemudian ada masakan dari Vietnam, itu ada noodle soup atau lebih disebut sup mie. Kemudian dari makanan Korea, siapa yang tidak tahu Korea ya, sekarang lagi itu ada kimchi atau acar sawi ya, dia rasanya asam pedas. Kemudian ada bulgogi ya. Nah, di sini ada dunia usaha dunia industri. Untuk jurusan boga itu bisa bekerja di hotel, restoran, catering, rumah sakit, atau wira usaha. Sekian. Alah, mana? Pan, Yuna juk teu aya entos itu tos kasep gitu. Nu di dieuna juk teu aya. Entos kasep. Cing mana